Istilah kelompok, kumpulan, kelas, maupun gerombolan dalam matematika dikenal dengan istilah himpunan. Namun, tidak semua kumpulan termasuk himpunan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Kajian Informasi. Pada kesempatan kali ini, Kajian Informasi akan membahas materi matematika yaitu bab himpunan. Simak baik-baik ya. Yang pertama ini ada buah apel, kemudian ada buah belimbing, ada buah rambutan, ada buah jeruk, ada buah jambu, ada buah pisang, kemudian ada buah stroberi, dan yang terakhir ada buah apel. Kemudian saya akan mengelompokkan buah tersebut seperti ini. Kelompok yang kiri itu ada buah belimbing, ada buah pisang, ada buah jeruk. Termasuk kelompok apakah ini? Yaitu kelompok buah yang warnanya kuning. Kemudian yang tengah ada buah jambu, buah apel. Kelompok buah apakah ini? Yaitu kelompok buah yang berwarna hijau. Kemudian yang kelompok kanan yaitu ada buah rambutan, buah stroberi, dan buah apel. Termasuk kelompok buah apakah ini? Yaitu kelompok buah berwarna merah. Kemudian buatlah kelompok buah-buahan yang rasanya enak. Coba kira-kira buah apa yang rasanya enak? Misal menurut siswa A buah jeruk itu enak, tapi menurut siswa B belum tentu buah jeruk itu enak. Kenapa? Karena menurut saya buah jeruk itu asam. Saya lebih suka buah apel gitu. Jadi buah-buahan yang rasanya enak itu tiap orang berbeda-beda. Jadi relatif, ada yang bilang enak, ada yang bilang tidak enak begitu. Jadi tidak ada ya buah-buahan yang rasanya enak yang bisa disamaratakan. Istilah kelompok, kumpulan, kelas, maupun gerombolan dalam matematika dikenal dengan istilah himpunan. Namun, tidak semua kumpulan termasuk himpunan. Contohnya buah-buahan yang rasanya enak tadi. Karena enak menurut satu orang belum tentu enak menurut orang lain. Intinya, semua dapat dikatakan himpunan asal tidak mengandung kata sifat. Contohnya seperti cantik, siswa itu cantik menurut ayahnya, tapi belum tentu juga menurut orang lain siswa tersebut itu cantik, karena cantik itu adalah kata sifat. Cantiknya tiap orang itu berbeda-beda gitu. Untuk lebih jelasnya ke latihan soal ya. Manakah yang termasuk himpunan dan bukan himpunan? Yang pertama, kumpulan binatang yang berkaki dua. Sudah jelas ya bahwa ada binatang yang berkaki dua. Contohnya apa yuk? Ayam. Hewan berkaki dua ya. Contoh berikutnya, kumpulan siswa yang cerdas. Kalian perhatikan di sini ada kata cerdas. Cerdasnya tiap orang itu berbeda-beda. Menurut guru IPS, siswa A ini cerdas. Tapi menurut
kepala sekolah, siswa A ini tidak dapat dikatakan cerdas karena ada yang lebih cerdas lagi. Jadi cerdasnya tiap orang itu berbeda-beda ya. Cerdas ini kata sifat. Intinya kalau ada kata sifat berarti dia bukan himpunan gitu. Jadi yang poin kedua ini dia bukan himpunan ya. Contoh lain lagi, kumpulan buku yang tebal. Ini bukan himpunan ya. Contoh buku matematika, buku cetak matematika itu tebal. Tapi menurut guru bahasa Inggris, buku cetak matematika ini tidak tebal karena ada yang lebih tebal, yaitu kamus bahasa Indonesia bahasa Inggris itu kan kamusnya tebal ya. Jadi kata tebal ini adalah kata sifat yang tiap orang itu berbeda. Berikutnya, kumpulan siswa yang tingginya di atas 160 cm. Ini termasuk himpunan ya, karena walaupun di sini ada kata-kata tingginya orang itu kan relatif ya, tapi di sini ada datanya yaitu di atas 160 cm. Dia termasuk himpunan. Misal, Budi itu termasuk kumpulan siswa yang tingginya di atas 160 cm. Karena Budi tingginya itu 165 cm. Jadi dapat dikatakan bahwa Budi itu termasuk di kumpulan siswa yang tinggi gitu. Contoh lain lagi, Mirza termasuk di kumpulan siswa yang tingginya di atas 160 cm. Karena tingginya Mirza itu 162 cm. Jadi dia termasuk himpunan karena ada data yang valid, yaitu tingginya ini di atas 160 cm. Jadi dapat didefinisikan dengan jelas. Intinya himpunan itu adalah sesuatu yang dapat didefinisikan dengan jelas. Kalau ini tadi kan cerdas, belum tahu cerdasnya itu seperti apa, tebalnya itu harus didefinisikan lagi berapa halaman untuk dapat dikatakan bahwa itu tebal. Tuh. Contoh lain lagi, kumpulan lukisan yang indah. Nah, indah di sini adalah kata sifat. Menurut seniman, lukisan corak batik itu menurut seniman itu indah, tapi menurut orang lain yang tidak begitu terjun ke dunia seni bakalan bilang kalau lukisan itu biasa-biasa saja gitu. Jadi kata indah ini yang membuat bukan termasuk himpunan. Lanjut, manakah pernyataan berikut yang benar atau salah? Kucing itu anggota himpunan binatang. Ini adalah simbol dari anggotanya ya. Jadi kucing merupakan anggota dari himpunan binatang. Benar ya, karena kucing itu binatang. Kemudian yang kedua, 1 bukan anggota dari himpunan bilangan asli. Bilangan asli mulai berapa? Mulai 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 1 ini termasuk bilangan asli ya. Jadi pernyataan ini salah karena di sini dicoret. Kalau dicoret berarti dia bukan anggota. Kalau ini anggota. Contoh lain lagi, negatif 4 anggota dari himpunan bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Padahal di sini negatif 4, berarti dia bukan termasuk bilangan cacah ya. Berarti ini pernyataannya salah. Lanjut, ini 1/2 bukan anggota dari himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat itu mulai dari negatif sampai yang positif. Padahal ini adalah apa? Yaitu pecahan. Jadi benar ya, 1/2 bukan anggota dari himpunan bilangan bulat. Oke, sampai sini mudah-mudahan kalian bisa memahami apa itu himpunan dan manakah yang termasuk himpunan dan bukan himpunan beserta anggotanya. Oke, sekian video kali ini. Semoga kalian bisa memahami. Jika masih belum paham, silakan ditulis di kolom komentar ya.
Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.